Bismillah. Ada baca madih dah. Masih Rabi, bulan Rabi, masih bulan Rabi. Mana ni orang-orang suara emas ni? Ha. Perlu juga orang-orang suara-suara bagus ini. Zaman Nabi ada siapa? Ubay bin Ka'ab, Hasan ibni Sabit, ada lagi Abi Musa Asy'ari. Itu orang-orang yang bagus-bagus suaranya. Masya-Allah. Suaranya memang mantap sekali, indah sekali. Abah Guru Sekumpul itu bagus juga suara beliau. Itu kalau beliau baca burdah itu Masya Allah. Jadi walaupun beliau sudah meninggal dunia di Banjarmasin itu, di Kalimantan itu, kalau ada orang baca burdah, baca apa, itu seperti gaya Abah Guru Sekumpul itu. Suaranya, apanya. Imam pun dalam berzikir apa, itu gaya Abah Guru Sekumpul itu. Insyaallah, rahimahullah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جرام بذي سلام متى التدام عن جرام مقلة بدمي أم حبت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في الظلماء من إضم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت تكتفيك يهمي أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلالي ولا أريكت لذكر الربان والعالمين فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولا صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خط عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائم في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عددتك هللا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائيا بمنحسم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم ما حطني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصحي عن التهم مولاي
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين ثم يجب عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية. Ini sudah selesai. Tasyuruban maya. Tak apa-apa, kita lanjutkan saja. Fi'luhu minal wajibati syar'iyyati. Ala ma umirta bihi litaf'ala dhalik. Wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dhalik. Wa illa fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiya wa kaifa hiya wa kaifa yajibu an tuf'al am kaifa tajtanibu ma'asi la ta'lamu annaha ma'asi hatta la tuqi'a nafsaka fiha fal ibadatun syar'iyyatun kat taharati was salati was saum wa ghairiha yajibu an ta'lamaha ka ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimaha farubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatika. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, thumma, kemudian, yajibu alaika, wajib bagi engkau. Maksud bagi engkau ni bagi para penuntut ilmu. Bagi para penuntut ilmu, wajib bagi engkau. Apa yang wajib bagi para penuntut ilmu? Anta'allama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibat. Bahawa mengetahui sesuatu yang mengerjakannya daripada yang wajib. Kita mesti harus punya ilmu tentang perkara-perkara yang wajib daripada syariat. Ma umirta bihi litaf'ala dhalik. Perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Itu wajib kita. Apa contohnya? Salat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, haji wajib. Itu perkara yang wajib, maka kita mesti punya ilmu tentang wajib itu. Wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalik. Dan sebagaimana lazim engkau meninggalkan sesuatu yang dilarang, maka engkau meninggalkan akannya sedemikian. Maksudnya begitu juga perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Riba haram, zina haram, khamar haram, membunuh haram, syirik haram. Mengetahui perkara yang haram itu pun juga wajib kita, supaya kita tidak melakukan yang haram itu. Begitu kata Imam Ghazali. Jadi adil, kita wajib mengetahui perkara yang wajib, kita juga wajib mengetahui perkara yang haram untuk kita jauhi. Wa illa fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiya. Kalau tidak seperti itu, bagaimana mungkin engkau akan bisa melakukan ketaatan sedangkan engkau tak mengenal apa itu taat? Ma huwa taat? Apa itu taat? Kita tak tahu apa itu taat. Oh, taat tu nama orang tu Ustaz, tu beda lagi. Kita ingin taat, tapi taat itu apa? Nah, kita harus mengetahui taat itu. Taat, apa itu taat? Mengerjakan suruh Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu taat. Ketika kita mengetahui taat, barulah kita bisa melakukan ketaatan. Tapi kalau kita tak mengetahui ketaatan itu apa, maka kita takkan bisa untuk taat. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, wa illa, kalau bukanlah karena kita mengetahui yang wajib, kalau bukan kita karena mengetahui yang haram, fakaifa, maka bagaimana mungkin takumu engkau berdiri, engkau bisa melakukan ketaatan, la ta'rifuha ma hiya, sedangkan engkau tak kenal dengan ketaatan itu apa. Nah, maka kita harus mengenal apa itu. Salat, kita ingin khusyuk salat, ya harus tahu dulu salat itu apa.
Kita ingin tahu Ramadan, puasa Ramadan. Ya ingin harus tahu pula kita tentang apa itu puasa. Fa kaifa hiya wa kaifa yajibu an taf'al. Bagaimana dia hukumnya, bagaimana cara mengerjakannya. Kita harus mengetahui itu. Begitu. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang bertentangan dengan syariat. Enggak. Justru ilmu tasawuf itu ilmu yang penunjang daripada syariat. Buktinya Imam Ghazali sendiri mengatakan di sini. Kalau Imam Ghazali, kalau ada orang mengatakan tasawuf itu menjauhkan kita dari syariat, ngapain Imam Ghazali membuat contoh di sini perkara syariat? Jadi tidak bisa, syariat itu tak bisa dijauhkan daripada tasawuf. Tasawuf pun tak bisa dijauhkan daripada syariat. Maka sebagian kawan-kawan kan mengatakan, ya apalagi Wahaboy mengatakan tasawuf itu bertentangan dengan syariat. Tidak ada. Satu pun tak ada tasawuf itu yang bertentangan dengan syariat. Suluk ada syariat di dalamnya, salat, ada zikir. Kecuali orang suluk meninggalkan salat itu bertentangan dengan syariat. Orang suluk lebih mulia zikir daripada salat itu bertentangan dengan syariat. Tidak. Orang suluk dalam suluk menegakkan syariat. Salat di dalamnya. Puasa, berzikir dan bahkan mengaji ilmu syariat. Coba suluk di tempat kami, guru-guru kami mengadakan suluk. Itu di 10 terakhir Ramadan yang terakhir itu melakukan pengajian syariat. Diajari jemaah tadi dengan fikihnya, dengan tauhidnya. Jadi suluk jalan, tasawuf jalan, fikih pun jalan. Jadi bagaimanapun ilmu syariat itu pokok. Takkan bisa kita lari daripada syariat kita. Maka Imam Ghazali tengok. Maka ada orang mengatakan Imam Ghazali itu tak faham syariat. Imam Ghazali sendiri menganjurkan. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa sampai kepada ketaatan kalau dia tidak mengetahui tata cara untuk melakukan taat? Sebagaimana orang akan bisa dia meninggalkan maksiat, la ta'lamu annaha ma'asi. Kalau dia tak tahu bagaimana dan apa itu maksiat. Saya tak maulah buat maksiat lagi. Tapi dia nak tahu apa maksiat tu dah. Jangan-jangan makan bersamanya sampai je maksiat dia bego. Saya tak maulah maksiat lagi. Apa maksiat tu? Makan bersama tu. Bukan itu maksiat. Bahlul jahil murakkab. Ada sama dengan maulid Nabi tu kan. Yang cerita Ustaz Mawardi. Yang tentang maulid Nabi tu. Maulid Nabi haram. Maulid Nabi tak boleh. Maulid Nabi, tak boleh. Banyak di dalamnya syirik, khurafat. Jadi kata Ustaz Mawardi kepada Syekh dari Timur Tengah tadi, dari Makkah atau dari Madinah tadi, ikut ajalah dengan saya, nanti tengok maulid Nabi kami macam mana. Dah, setelah selesai salat Isya, kan mulai lagi protokol, baca ayat suci Al-Quran, kemudian pengurus masjid, kemudian mana ada berjanji marhaban, kemudian setelah itu tausiah menyebut sifat-sifat Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah, kemudian setelah itu doa, setelah doa pulang ada makan bersama. Jadi kata Syekh tadi, ayo kita pulang lagi kita sama dia. Nah, kita kan maulid. Lah dah selesai maulid. Mana maulidnya? Itu semua maulid. Oh, itu maulid itu. Jadi bukan haram itu kata dia. Memang macam itulah maulid kami itu. Tidak ada haram, tidak ada. Kita sambil maulid joget-joget laki-laki perempuan ada. Sambil minum khamar ada, tidak ada. Ada kita dalam maulid Nabi berjudi, tidak ada. Ada kita dalam maulid Nabi panggang panggang B2 itu, tidak ada. Kita enak di dalam masjid dibaca Al-Quran, dibaca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Sudes pun sudah maulid Nabi dia di Masjidil Haram. Itu ada videonya itu diposting oleh masyayikh yang ada di Mesir itu. Sudes pun maulid Nabi. Makanya pada ada masanya nanti mereka jenuh Wahaboy ini. Maka beruntunglah antum yang tak pernah jadi Wahaboy. Tak pernah jenuh tu. Wahaboy ada jenuhnya, capek kita. Capek sendiri aja Wahaboy itu. Seluruhnya salah. Ini salah, ini salah. Jadi anak ke Kalimantan itu Masya Allah. Luar biasa orang-orang Banjar itu muhibbunal awliya. Memang guru-guru kita juga banyak dari Banjar. Anak dari kecil dulu sudah tahu Martapura itu gudangnya para ulama itu. Ada Darussalam Martapura. Itu santrinya ada 20 ribuan. Di sana kemarin itu perlombaan apa di sana itu. Anak sempat masuk sana. Dan masih hidup guru daripada guru-guru kita lagi. Guru daripada Buya Fahmi itu. Tuan Guru Syukri Unus. Itu banyak mu'alafat.
karangan beliau banyak sekali. Tulisan beliau. Jadi yang anda fikirkan apa? Hampir seluruhnya rumah-rumah di Kalimantan itu, di Banjarmasin itu. Bukan Banjarmasin saja, Banjarbaru gitu juga, Martapura itu. Ada foto-foto ulama. Ada Abah Guru Sekumpul, ada Guru Zuhri, ada Habib Umar, ada Tuan Guru Kelampaian Syekh Arsyad Banjari. Ada banyak, setiap rumah hampir ada itu. Jadi terfikir oleh anak, kata Wahaboy, kan meletakkan foto ulama di rumah-rumah, di kedai-kedai, itu kan syirik, kata Wahaboy. Coba pikir berapa juta penduduk Kalimantan itu disyirikkan Wahaboy itu kira-kira. Nah, coba berapa banyak, hampir seluruh rumah. Maka bukan syirik, orang muhibbin kok. Orang cinta kepada ulama. Orang sayang kepada ulama. Diletakkanlah foto ulama tadi di rumahnya. Tak ada masalah. Perkara yang bagus kok. Para sahabat saking cintanya ke Rasulullah, dimasukkannya rambut Nabi ke dalam sakunya. Diletakkan di ujung sorbannya. Diletakkan di ujung pedangnya. Karena sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi Wahaboy ini tak faham mana yang cinta, mana yang tidak. Itulah makanya agak sangar-sangar mereka itu. Tidak ada cinta itu. Perlu diajar juga mereka cinta itu nampak. Cinta, cindu tapai. Jadi kata Imam Ghazali, hatta la tuqi'u nafsaka fiha. Kita mesti harus tahu juga maksiat itu apa, hatta sehingga la tuqi'a nafsaka fiha, sehingga kita tidak masuk ke dalam maksiat itu. Wajib mengetahui perkara yang wajib menurut syariat. Wajib pula kita mengetahui perkara yang haram dalam syariat. Supaya apa? Supaya kita Allah jauhkan daripada maksiat itu. Fal ibadatu syari'atu, maka ibadah itu syariat. Mana dia? Kasalah, kattaharah, seperti bersuci. Bersuci ibadah enggak? Ibadah. Berwudu ibadah. Dapat pahala, dapat pahala. Mandi ibadah, dapat pahala. Jadi jangan kita kira pahala itu cukup dengan salat, zikir, sedekah, baca Quran. Tak, berwuduk saja pun sudah dapat pahala. Mandi pun kita dapat pahala. Ya, mandi sunnah, mandi wajib, apalagi itu lebih besar pahala. Dapat pahala. Wassalah, salat, ibadah. Wassaum, puasa ibadah, wa ghairiha, dan selainnya. Yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimaha, farubbama anta muqimu ala syai'in sinin. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan selain daripadanya bersuci, selain daripada salat, selain daripada puasa, itu seluruhnya ibadah yang wajib engkau untuk mengetahuinya, mengetahui hukum-hukumnya. Sunnahkah dia, wajibkah dia, haramkah dia, wa syara'ita, dan syarat-syaratnya pun juga kita mesti harus mengetahuinya. Bagaimana syarat-syaratnya, hatta sehingga engkau mendirikannya, dan bisa saja engkau mendirikan itu sudah bertahun-tahun, azmanan, sudah lama masanya, tapi ternyata itu rusak terhadap engkau, rusak suci engkau, rusak salat engkau, karena keluar daripada sesuatu yang engkau tidak mengetahui. Ya bisa saja awak tak tahu rupanya adalah batal puasa awak selama kau. Awak biasa aja. Awak biasa siap balik pulang dari masjid bulan Ramadan, buka kulkas, minum yang kita minum tu air liur tadi, kita keluarkan pas sahur tadi. Biasa kita lakukan. Kenapa itu? Tak batal. Ya karena ini air liur kita juga. Awak ni nak mengetahui, minumlah berpuluh-puluh tahun nak mengamalkan itu. Sekali hadir di majlis, rupanya batal. Jadi batal lah kerja selama kau. Kapan kita baru tahu kesalahan itu? Setelah adanya ilmu. Maka oleh karena itu, jangan sampai terlambat kita mengetahui perkara yang sudah lama kita melakukan perkara haram itu. Ada orang
Ya, ketika setiap Ramadan, habis mandi pagi, congkel telinga. Congkel telinga. Setiap Ramadan. Lah 20 tahunnya puasa Ramadan itu tarinya lakukan. Pokoknya dalam Ramadan tu pasti ada dia melakukan habis mandi, congkel telinga. Habis mandi, congkel telinga. 20 tahun Ramadan. Sekali ikut di pengajian mazhab Syafi'i. Wa yubtilu, batal puasa seseorang yang memasukkan sesuatu ke rongganya. Termasuk rongga hidung, rongga telinga. Rongga telinga. Batal. Berarti memasukkan sesuatu ke dalam rongga, batal. Mencongkel telinga, batal. Lah 20 tahun awak puasa. Nak tentu awak perkara itu rupanya lah membatalkan puasa kita. Ada orang yang mengatakan, lebih elok jangan datang ke masjid. Tak tahu dan tadi kokodoh kata dia. Ada orang. Ancak dia datang tadi lah. Tak tahu ada biasanya lah datang kan batal. Dia batal macam mana lagi? 20 tahun mengkodok puasa. Ya Rahman Rahimin. Lumayan tu cakung mata dia tu. Jadi macam mana? Taubat kepada Allah. Tu guna itu. Jadi mengaji itu kita makanya oleh kerana itu sampai ada kata-kata terlambat kita datang ke masjid. Terlambat datang duduk di majlis. Jangan. Itu maksud Imam Ghazali. Farubbama. Bisa saja engkau sudah azmanan, sinin, bertahun-tahun, lama masanya engkau melakukan suatu kesalahan, tapi engkau tak mengetahui itu salah. Kenapa? Karena engkau tidak mengetahui, tidak belajar. Maka oleh karena itu, pelajarilah terhadap sesuatu yang wajib, pelajarilah sesuatu perkara yang haram, untuk menjaga dirimu terhadap salah. Itu dia. Banyak kita ini melakukan yang seperti ini. Kadang awak tak tu biasa je awak kadang bagi. Apalagi di kehidupan masyarakat kita. Masyarakat kita biasa melakukan hal-hal yang ya kadang menurut syariat tak bagus, tapi ya karena adalah kebiasaan tadi akhirnya dilakukan juga. Antala tash'ur bidzalik. Wa rubbama ya'tadiru laka muskilun. Ada kami pergi ceramah sekali ke mana daerah Pelalawan Dalam. Jadi ibu-ibu di sana itu salatnya sujudnya ke apa? Ke apa namanya? Ke mukanah. Mukanah. Jadi bukalah bab-bab fikih ketika itu, bab fikih yang membatalkan solat dan perkara yang haram dibuat dalam solat. Anda baca hadis dalam Sahih Bukhari itu. Jadi rasa-rasa tak percayanya itu kan dilarang, tak boleh kan? Tak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak, tak boleh. Karena ini kan bergerak nih. Ini ketika kita bawa berdiri dia ikut bergerak. Kecuali kalau ini kita lepas. Ini kita lepas, sujud kita ke situ. Boleh, tak apa-apa. Tapi ini tak dilepas, ini dipakainya mukanah. Jadi mukanah sujudlah ke situ. Jadi kami katakan tak boleh, berdosa dan haram sujud kepada sesuatu yang ketika kita bergerak, dia pun bergerak. Jadi kata dia, mak, kalau gitu tu, aku dah 50 tahun umur aku. Mulai solat, taruhlah usia 20 tahun. 30 tahun solat macam itu taruh. Macam mana kira-kira? Mungkinkah dikodok solat selama 30 tahun? Ya Allah. Jadi bagaimana caranya? Nah, kalaulah memang seperti itu, tubu ilallah. Taubat kepada Allah, tapi ke depannya kita perbaiki. Maka Imam Ghazali menganjurkan di awal. Baru di awal Imam Ghazali menganjurkan. Bahawa hendaklah kita mengetahui ilmu tentang perkara yang wajib menurut syariat. Dan mengetahui pula perkara yang haram dalam pandangan syariat. Supaya kita tidak melakukan perkara yang haram itu. Dan supaya kita tidak lama-lama salah dalam bab itu. Gitu. Apalagi kita, awak kan banyak main-main apa? Rasanya tak apa tu dah. Kan main rasa-rasanya tu dah. Awak pula kadang bagi ulama fikih tu bagi tak apa tu dah. Kalau hidup pun Imam Nawawi rasa Imam Nawawi memboleh. Awak aja merasa-rasa kan syariat. Tak bisa. Ya. Makanya orang tanda dia bertambah ilmunya itu semakin hari semakin jumpa kesalahannya. Itu tanda orang itu bertambah ilmunya.
Setiap hari ada kesalahan yang tersebut. Setiap hari ada kesalahan. Itu tanda orang tu ilmunya bertambah. Gitu dia. Tapi kalau untuk mencari pembenaran, itu tidak. Nyafal dalil, nyafal ayat. Tapi untuk pembenaran kepada dirinya, itu tidak masuk ke dalam kategori syariat. Wa anta wa wifaqis sunnah. Jadi bisa saja itu merusak daripada ibadahmu. Wassalawatika yukhrijuhuma an kauni mawaqi'atan an wifaqis sunnah wa anta la tash'ur bidzalik. Keluar ya tidak memenuhi atau tidak seperti sunnahnya baginda wa anta tush'ir wa anta tash'ur bidzalik. Farubbama ya'tadiru laka mushkilun. Dan mungkin juga engkau melakukan muskilun. Muskilun ini sesuatu yang penghambatlah. Wala tajidu man tas'aluhu, sedangkan engkau tak menjumpai orang yang menyelesaikan masalah itu. Wa anta ma ta'allamtahu, dan engkau pun tidak mempelajari masalah itu. Jadi ketika sebut orang ada masalah, awak sedang musafir sama-sama je kawan. Ketika sedang musafir, waktu musafir kecek nang kawan surang pas di solat asar sajalah. Kita jamak zuhur nanti jamak takhir. Kecek kawan ayolah sepakat lah sampai masuk waktu asar akan menjamak nang kecek kawan asar dulu. Nang kecek kawan tadi zuhurlah dulu. Nang kecek kawan tadi ndak asar dulu karena awak solat di asar. Kecek kawan ndak zuhur dulu karena zuhur lebih dahulu daripada asar. Akhirnya mau itu aja. Kenapa ndak selesaikan? Sama-sama ndak alim. Pandai-pandainya aja. Nang kecek kawan asar dulu. Karena kau solat asar gini. Nang kecek kawan nan zuhur tadi, zuhur dulu. Karena zuhur tu sebelum asar, bukan setelah asar. Alah berdebat. Tak jadi selesai. Akhirnya masuk pula waktu maghrib. Ini apa? Tak selesai karena sama-sama majhul. Sama-sama debat orang jahil. Tapi kalau debatnya orang alim, sama-sama orang alim, menoncak dulu. Zuhur atau asar? Terserahlah. Awak mazhab Syafi'i tak perlu tertib. Ayolah, asar lah kita dulu. Lah, selesai masalah. Oh, enggak. Kami Hanafi wajib tertib. Zuhur dulu baru asar. Zuhur enggak. Selesai masalah. Tapi kalau model tadi, enggak selesai masalah. Itu maksud kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hadza wabillahi at-taufiq. Anda mesti harus cepat balik pulang ini. Ada tamu tadi pas datang, tadi dia WA, dia sudah nak ke rumah. Jadi di rumah tak ada. Di rumah Ana dengan Umi dan anak-anak. Jadi dah tidur pula. Jadi Ana harus balik lebih awal insyaAllah. InsyaAllah Allah jumpakan kita besok. Subuh di Masjid Nurul Huda. Ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Besok hadir bersama kita itu Buya Habibi, anak dari Buya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, cucu dari Syekh Muda Wali Aceh. Itu asli walinya itu. Asli walinya. Syekh Muda Wali itu tak ada yang tak kenal dengan Syekh Muda Wali Aceh. Singanya Asia itu. Anak beliau yang tertua namanya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Anak sempat mengaji dengan beliau, sepuh sekali. Satu-satunya awal mula orang Indonesia yang mendapatkan gelar doktor di Al-Azhar. Jadi beliau itu lebih senior beliau daripada Gus Dur. Kalau tak salah beliau pernah bercerita untuk di Al-Azhar. Tapi beliau sampai doktor di Al-Azhar. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Karena mengambil ijazah Hizbul Bahar kepada beliau dan beberapa ijazah yang lain. Alim, nanti boleh tengok di YouTube. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Itu kalau beliau sudah berfatwa, ulama di Aceh diam. Ana pernah berkhidmat ke beliau dulu waktu beliau datang ke Riau. Dan waktu ketika tsunami terjadi itu beliau dengan anak waktu di Riau. Itu beliau dengan anak waktu itu. Al-Fakir nampak santai beliau, tabah beliau. Padahal istri belum ditemukan waktu itu. Waktu tsunami itu istri beliau belum temukan. Anak-anak waktu itu juga belum. Rumah beliau di belakang Masjid Baitur Rahman di Aceh ya. Aceh. Jadi beliau anak pertama dari Syekh Muda Wali. Nama beliau Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Punya anak namanya Habibi. Itu besok hadir di Nurul Huda insyaAllah. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Besok hadir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.